agraria masyarakat adat dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah topik yang penting karena menyangkut hak-hak masyarakat lokal yang terkena dampak pembangunan berskala besar. Di tengah megahnya pembangunan Ibu Kota Nusantara, tersembunyi sebuah cerita yang tak kalah penting. Cerita ini tentang masyarakat adat yang telah hidup selama berabad-abad di tanah yang kini menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara. Masyarakat adat di Kalimantan telah menjaga tanah ini secara turun-temurun. Mereka mengandalkan lahan dan hutan untuk kehidupan sehari-hari, dari pertanian, perikanan, hingga berbagai ritual adat yang sakral. Namun, ketika pembangunan Ibu Kota Nusantara dimulai, tanah yang mereka sebut sebagai rumah kini menjadi bagian dari proyek strategis nasional. Ratusan hektar lahan dipersiapkan. Sebagian besar dari wilayah ini adalah hutan dan lahan adat. Banyak dari masyarakat adat merasa bahwa mereka tidak diberi ruang dalam proses pengambilan keputusan. Klaim atas tanah adat kerap kali bertabrakan dengan proyek infrastruktur besar, menimbulkan konflik agraria. Salah satu tokoh masyarakat yang bernama Sibukdin, yang merupakan kepala adat suku Balik di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, berkata bahwa tanah ini adalah warisan leluhur kami. Kami bukan menolak pembangunan, tapi kami merasa hak kami diabaikan. Tanpa tanah ini kami kehilangan identitas. Kami berharap pemerintah bisa mendapatkan jalan keluarnya agar kami mendapatkan pengakuan dari pemerintah secara khusus buat kami yang ada di situ. Meskipun pemerintah telah menjanjikan kompensasi dan relokasi, proses tersebut seringkali menemui jalan buntu. Dialog yang tidak seimbang dan kurangnya pengakuan penuh atas hak-hak tanah adat membuat konflik agraria semakin tajam. Tak hanya manusia, alam pun ikut terdampak. Penggundulan hutan dan perubahan besar-besaran dalam ekosistem mengancam kelestarian lingkungan yang pada akhirnya juga mengganggu keseimbangan hidup masyarakat adat. Di balik ambisi besar pembangunan ibu kota baru, ada suara-suara yang menuntut keadilan. Masyarakat adat berharap pembangunan dapat berjalan dengan menghormati hak-hak mereka tanpa mengorbankan masa depan yang mereka jaga selama ratusan tahun. Pembangunan tidak boleh melupakan mereka yang telah lama menjaga tanah ini. Keadilan agraria harus menjadi bagian dari ibu kota Nusantara.
kasus agraria terkait pemindahan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya terselesaikan. Banyak warga lokal, termasuk masyarakat adat, mengeluhkan perampasan lahan mereka. Meski pemerintah telah mengatur kompensasi dan ganti rugi, beberapa pihak menilai pendekatan ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang cukup dan justru dianggap mengabaikan hak-hak mereka secara turun-temurun. Selain itu, berbagai organisasi masyarakat sipil mencatat potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan proyek ini, terutama terkait penggusuran dan kepemilikan lahan. Mereka menyatakan bahwa konsep pembangunan ini justru berisiko pada identitas dan hak masyarakat adat yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut. Dengan demikian, meski pembangunan IKN terus berlanjut, penyelesaian kasus agraria di sekitar kawasan ini masih membutuhkan langkah-langkah dialog yang lebih inklusif untuk meminimalisir dampak sosial bagi warga terdampak. Dalam mengelola dan menyelesaikan konflik agraria terkait pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, ada beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan yang dapat diterapkan sebagai dasar hukum, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Yang ketujuh, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Yang kedelapan, Peraturan Daerah dan Kebijakan Lokal. Selain undang-undang dan peraturan tersebut, pemerintah melalui Badan Otorita IKN memiliki mandat untuk mengawasi proses pengadaan lahan, konsultasi publik, dan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak.